Terima kasih ya Tretan sudah mengeklik video ini. Setiap kali KP ini dievaluasi, satu nama yang selalu luput dari perhatian publik, yaitu Kapolri Listio Sigit Prabowo. Di tengah derasnya kritik publik, polemik penegakan hukum, hingga sorotan tajam terhadap institusi Polri, satu pertanyaan yang terus berujung di benak masyarakat. Mengapa Kapolri hingga kini belum diganti? Apakah ini soal kinerja yang dianggap masih aman, ataukah ada pertimbangan politik yang lebih besar dari sekedar prestasi institusional? Di negara demokrasi, jabatan Kapolri bukan sekedar posisi administratif, melainkan simpul strategis antara kekuasaan, stabilitas politik, dan penegakan hukum. Karena itu, setiap keputusan untuk mempertahankan atau menggantikan Kapolri selalu menyimpan pesan bukan hanya kepada aparat, tetapi juga kepada masyarakat. Disinilah persoalan menjadi menarik. Ketika kritik tak kunjung reda, namun kursi Kapolri tetap kokoh. Publik berhak bertanya, bukan untuk menggiring opini, melainkan untuk memahami logika kekuasaan di balik keputusan yang tampak sunyi tetapi berdampak besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa panjang lebar, langsung kita masuk pada pembahasannya. Isu pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga kini masih menjadi pertimbangan hangat di tengah masyarakat. Sebab kritik terhadap institusi Polri, termasuk desakan dari kelompok masyarakat sipil, hingga kini memunculkan sebuah spekulasi politik yang kerap bermunculan. Namun satu fakta tetap bertahan, yaitu Presiden belum mengganti Kapolri hingga saat ini. Pertanyaannya adalah, begitu sangat sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana itu. Tetapi bagi masyarakat, jika tidak mampu menggantikan Kapolri akibat suatu tekanan, maka Presiden dinilai sudah tidak punya kekuasaan. Saya minta Kapolri, di awal pemerintahan saya hormati Anda, saya tidak cawe-cawe, saya tidak titip satu pun pejabat, saya tidak titip. Benar, Kapolri? Di sini untuk memahami mengapa Jenderal Listio Sigit Prabowo bertahan, kita perlu melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi figur, tetapi dari sisi sudut pandang konstitusi, termasuk politik kekuasaan, stabilitas keamanan, dan arah reformasi Polri. Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, Presiden memegang hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri, walaupun pengangkatan Kapolri harus mendapat persetujuan dari DPR. Inisiatif pergantian sepenuhnya berada di tangan Presiden. Artinya adalah tidak ada kewajiban hukum bagi Presiden untuk mengganti Kapolri hanya karena desakan politik atau ramainya kritik di media sosial. Sebab selama Presiden menilai bahwa Kapolri masih layak menjalankan tugasnya, maka jabatan itu sah untuk dipertahankan. Hak prerogatif ini bukan sekedar kewenangan administratif, melainkan ini merupakan salah satu alat politik dan konstitusional untuk menjaga kesinambungan pemerintahan ke depan. Maka Presiden bertindak sebagai penentu akhir dengan pertimbangan yang jauh lebih luas daripada sekedar opini publik harian yang hal tersebut dinilai hanya memperkeruh keadaan. Di ruang publik sering bermunculan anggapan bahwa ramainya sebuah kritik seharusnya otomatis berujung pada sebuah pergantian pejabat. Namun, dalam praktek pemerintahannya, Presiden tidak bekerja dengan logika trending topik atau sebuah fakta viralitas, melainkan Presiden harus melihat persoalan Kapolri melalui beberapa aspek. Di antaranya adalah laporan kinerja internal, kemudian evaluasi stabilitas keamanan nasional,
Berikutnya adalah situasi politik dan sosial di daerah. Lalu, apa dampak kebijakan kepolisian terhadap agenda nasional? Jawabannya adalah selama indikator-indikator strategis itu dinilai masih terkendali, maka pergantian Kapolri bukanlah suatu pilihan yang dinilai sangat begitu mendesak. Polri adalah institusi yang sangat strategis. Ia tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga menjaga atau menjadi stabilitas dalam negeri. Mengganti Kapolri berarti mengubah peta ataupun puncak komando dari institusi dengan ratusan ribu personil dan jaringan hingga ke pelosok desa. Disinilah Presiden tentu memiliki sebuah pertimbangan. Satu, apakah pergantian Kapolri akan memperbaiki keadaan atau justru memperkeruh keadaan? Dua, apakah pergantian akan menimbulkan friksi internal di tubuh Polri? Tiga, apakah momen pergantian sudah tepat secara politik dari keamanan? Empat, dalam kondisi tertentu, mempertahankan Kapolri justru dianggap langkah yang sangat aman untuk mencegah gejolak yang lebih besar. Salah satu kesalahan berpikir yang sering muncul di masyarakat adalah mereka menganggap bahwa pergantian Kapolri sebagai solusi utama dalam menjaga sebuah reformasi Polri. Padahal persoalan Polri selama ini lebih banyak bersifat struktural dan kultural. Pemerintahan saat ini justru memilih pendekatan yang lebih sistematis. Antara lain adalah mereka mempertimbangkan pembentukan Komite Reformasi Polri, sebagaimana beberapa hari yang lalu sudah dibentuk, kemudian evaluasi regulasi internal, kemudian penataan ulang pengawasan dan akuntabilitas, lalu pembenahan budaya kinerja kepolisian. Dalam kerangka ini, Kapolri diposisikan sebagai bagian dari proses reformasi, bukan satu-satunya untuk dianggap sebagai masalah. Presiden tampaknya ingin memastikan bahwa reformasi berjalan meski pucuk pimpinan tidak langsung diganti. Dalam politik pemerintahan, indikator kepercayaan itu sangat begitu sederhana. Selama pejabat tidak diganti, berarti ia masih dipercaya. Pergantian Kapolri biasanya terjadi ada beberapa hal. Satu, Presiden benar-benar kehilangan kepercayaan. Kemudian adalah ada masalah hukum yang sangat begitu serius. Tiga, ada kegaduhan ataupun kegagalan besar yang tidak bisa ditoleransi secara politik. Fakta bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masih menjabat menunjukkan bahwa setidaknya hingga saat ini Presiden menilai kepercayaan itu masih layak diberikan meski disertai evaluasi dan tekanan dan pembenahan. Secara formal, pergantian Kapolri biasanya didasarkan pada beberapa hal. Satu, masa jabatan sudah berakhir. Dua, mereka memasuki masa usia pensiun. Kemudian pelanggaran berat yang sangat terbukti. Empat, ketidakmampuan menjalankan sebuah tugas. Namun hingga kini belum ada kondisi tersebut yang secara hukum memaksa Presiden mengganti Kapolri. Selama ini tidak ada dasar hukum yang sangat begitu kuat bahwa keputusan mengganti Kapolri sepenuhnya kembali pada penilaian Presiden. Pergantian Kapolri di tengah tekanan publik bisa saja dilakukan untuk meredam kritik. Namun langkah semacam itu berisiko karena dinilai sebagai keputusan populis, bukan keputusan strategis. Presiden tampaknya ingin mengirim pesan bahwa satu, pemerintahan tidak mudah didikte oleh tekanan dari kelompok manapun. Dua, reformasi dilakukan dengan pendekatan sangat begitu panjang. Tiga, evaluasi dilakukan secara internal dan berkelanjutan. Dalam konteks ini,
mempertahankan Kapolri sebagai bentuk konsistensi kebijakan, bukan pembiaran. Jika dilihat secara lebih luas, sikap Presiden terhadap Kapolri ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang tampaknya itu mengutamakan sebuah stabilitas, kemudian menghindari keputusan yang sangat tergesa-gesa. Berikutnya adalah lebih memilih pembenahan internal ketimbang simbol pergantian. Kemudian, Presiden tampaknya ingin memastikan bahwa reformasi Polri tidak berhenti pada perubahan figur, melainkan tetap benar-benar menyentuh akar persoalan. Di sini sudah kita simpulkan, belum digantinya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bukanlah peristiwa tunggal yang berdiri secara sendiri. Ia adalah hasil dari hak prerogatif Presiden. Mereka mempertimbangkan stabilitas nasional, kepercayaan politik, serta strategi reformasi jangka panjang. Sebab dalam sistem presidensial, pergantian pejabat bukan soal cepat atau lambat, melainkan soal kapan Presiden menilai momen itu benar-benar tepat. Lalu, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini?